Selamat siang kepada para peserta webinar. Terima kasih telah bergabung di acara webinar kami pada hari ini yang berjudul Flow Cytometry New Era for Ploidy Analysis in Agrosciences and Plant Breeding. Pada kesempatan kali ini, PT Elokarsa Utama bekerjasama dengan PT Sysmex akan membawakan webinar dan diskusi juga mengenai flow cytometry. Jadi nanti Bapak dan Ibu, para peserta, jika ada pertanyaan terkait dengan presentasi dari para speaker kami, nanti akan kami persilahkan. Sebelumnya mungkin saya akan membacakan sedikit webinar house rules untuk webinar pada hari ini. Jadi yang pertama, para partisipan sangat didukung sekali, sangat di-encourage untuk mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Dan demi kenyamanan dari para peserta sekalian, kami akan mute untuk semua partisipan sehingga mengurangi noise background. Selain itu, nanti di sesi akhir kami akan membagikan link untuk feedback form. Nanti di mana link untuk feedback form tersebut akan dijadikan acuan untuk mengirimkan e-sertifikat dan juga modul presentasi yang akan dibawakan oleh speaker pada hari ini. Selain itu, Bapak dan Ibu nanti ketika pada sesi speaker sedang memberikan presentasi, jika ada pertanyaan terkait materi presentasi tersebut, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengisi di bagian chat. Jadi ada chat box, Bapak dan Ibu cukup tulis nama dan institusi dari mana, lalu nanti pertanyaannya untuk ke siapa dan pertanyaannya apa. Jadi saya lihat di sini juga some participants are from outside of Indonesia. So our first speaker will give the presentation in Bahasa, but the slides will be in English. So you are also welcome to drop your questions in the chat box. During the Q&A session, the speaker will also gladly to answer your questions. Untuk agenda pada hari ini, jadi tadi kami sudah membawakan sedikit opening video mengenai produk Sysmex, dan tadi ada pembacaan house rules juga. Nah, untuk di sesi pertama, nanti akan dibawakan oleh Dr. Yuyu Suryasari Purba, MSc. Beliau adalah peneliti ahli di bidang biologi LIPI. Jadi topik yang akan dibawakan, the use of flow cytometer in the utilization of genetic resources in bananas. Lalu untuk session yang kedua akan dibawakan oleh Miss Gloria So, PhD. Beliau adalah Scientific Affairs Liaison Sysmex Asia Pacific. Topiknya adalah flow cytometry to select plant progeny by ploidy level. Selain itu nanti akan ada introduksi atau pengenalan dari produk Sysmex dari perwakilan PT Sysmex Indonesia, yaitu Ibu Amanda Felicia. Lalu akan kami setelah introduction tersebut, nanti akan kita buka untuk sesi Q&A. Jadi nanti tanya jawab di sesi ini, lalu ada penutup. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai di sesi yang pertama. Namun sebelumnya, saya akan membawakan sedikit CV dari Dr. Yuyu Suryasari. Jadi beliau adalah senior researcher atau peneliti ahli dari LIPI Biologi. Beliau mendapatkan gelar S1-nya dari Universitas Padjadjaran Bandung di bidang budidaya tanaman atau pemulihan tanaman. Lalu untuk S2-nya dari Mississippi State University Genetics dan S3-nya itu di University of Florida Plant Breeding and Genetics. Beliau memiliki segudang pengalaman penelitian di bidang karakterisasi dan pengembangan varietas pisang tahan penyakit. Dr. Yuyu juga sudah mempublikasikan buku yang berjudul Koleksi Kebun Plasma Nutfah, Pisang, Pusat Penelitian Biologi LIPI, dan Katalog Pisang, Koleksi Kebun Plasma Nutfah, Pisang, Pusat Penelitian Biologi LIPI. Selain itu, beliau juga sudah menelurkan lebih dari 20 jurnal yang diterbitkan terkait karakterisasi genetik maupun identifikasi gen dari berbagai jenis tanaman seperti pisang dan kentang. Dr. Yuyu juga memiliki pendaftaran varietas hasil pemulihan pisang sebanyak 14 varietas dan hak perlindungan varietas tanaman atau PVT sebanyak 2 varietas. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan persilahkan Dr. Yuyu untuk membawakan presentasi yang pertama. Silakan Dr. Yuyu.
Terima kasih Stephanie. Saya akan mulai. Dari judul yang diminta, saya akan membawakan mengenai penggunaan fluidi pada tanaman pisang. Boleh share ini ya? Silakan Dr. Yuyu. Oke. Saya akan, ini judulnya. Kenapa nanti saya ceritakan kenapa di pisang, kenapa juga kita pakai flow cytometer ini. Yang pertama, kami menggunakan flow cytometer ini sudah sejak mungkin 10 tahun yang lalu ya. Jadi ini sudah model lama. Sekarang udah mungkin ada generasi yang baru. Tapi ini sangat berguna bagi kami karena ini sangat-sangat cepat ya untuk menentukan fluidi. Kalau menurut ini sih ya, kalau dari literatur bisa sampai ratusan. Tapi kami belum pernah melakukan seperti itu. Paling banyak kita di bawah 100 sih sehari, sampai 60-80 sampel gitu per hari. Kemudian sampel yang digunakan juga relatif sedikit banget, itu kurang lebih 1 cm persegi aja, kecil, bahkan lebih kecil dari itu. Kemudian kita juga bisa mendeteksi mixoploidy. Kalau kita bandingkan dengan kromosom, penghitungan jumlah kromosom, mixoploidy kita agak sulit. Itu saya perkenalkan dulu alatnya. Kemudian saya akan berbicara mengenai pisang. Kenapa? Karena ini berbagai ploidi, tingkat ploidi dan berbagai genom yang ada di pisang. Jadinya memang alat ini sangat berguna di dalam penelitian kami. Sebelumnya saya akan membicarakan dulu background pisang itu bagaimana dari segi basic taksonomiknya. Ya, kalau kita lihat, kalau di dunia ini kan semua orang di dunia itu pakainya yang dikenal itu pisang Cavendish ya, seperti yang ada di gambar ini. Tapi sebetulnya jauh lebih dari itu. Tapi secara kepentingan, pisang ini sungguh-sungguh penting di dunia maupun di Indonesia. Karena dari produksi juga keempat, ditanam di seluruh negara-negara subtropis dan tropis. Ya, banyak sekali. Namun sayang sekali kita bukan termasuk negara-negara pengekspor pisang yang didominasi oleh Ekuador sama negara Amerika Latin, dan kalau di Asia oleh Filipina. Tapi kalau kita lihat, sebetulnya dari asal-usul sejarah pisang dan keragaman pisang itu di Asia ini memang tempatnya. Jadi Indonesia itu memang tempat yang menjadi asal-usul pisang dan keragaman yang tertinggi. Secondary origin, diversity-nya ada di Afrika ya. Dari nama lokal saja saya sudah list sekitar ada 1000 lebih nama lokal. Nah itu berbagai nama, berbagai genom, berbagai tingkat ploidi. Itu aja sudah membuat wow gitu kan. Nah kalau saya pisahkan, sebetulnya ada dua jenis, dua macam. Yang satu adalah pisang liar, yang keduanya pisang budidaya. Kenapa saya pisahkan? Karena semua pisang liar ini adalah diploid. Sedangkan pisang budidaya, kalau saya sebut sih edible banana, itu berbagai macam. Ada diploid AA, diploid BB, diploid AB, triploid AAA, AAB, AABB, dan tetraploid. Ya. Jadi kenapa ini penting? Karena kita menggunakan pisang liar ini sebagai gen ketahanan untuk perbaikan genetik di pisang budidaya. Intinya sama sih, ordernya sama, Sigitales family-nya Musaceae sama, genusnya hanya kalau di pisang liar ada genus Musa, NCT, Musela. Kalau di budidaya saya sendiri fokusnya hanya penelitian di genus Musa. Yang di dalam itu ada 5 section, tapi ya digabung menjadi 2. Sekarang Kalimusa jumlah kromosomnya 10, kromosom dasarnya 10, dan Musa atau Musa dengan kromosom dasarnya 11. Nah, bedanya juga dengan pisang budidaya, kita hanya bergerak di satu genus. Mungkin penelitian kami hanya bergerak di satu genus ini, Musa, dengan jumlah kromosom dasarnya 11 ya. Kalau di spesies liar, ada kurang lebih 71 spesies, dari Musa acuminata dan sebagainya. Tetapi dari 71 ini hanya 2 Musa acuminata
dan Musa balbisiana yang merupakan nenek moyang dari pisang budidaya saat ini. Nah, makanya penggolongannya pun berbeda. Kalau di pisang liar berdasarkan spesies dan subspesies atau varietas. Kalau di pisang budidaya digunakan grup genom, kemudian subgrup dan cultivar. Jadi ada grup genom AA, BB, kemudian nanti ada ini subgrup AB, ada grup genom AAA, grup genom ABB dan seterusnya. Kemudian ada subgrupnya, misalnya seperti ini ya, Musa Raja Sereh misalnya. Jadi ada grup genomnya, kemudian ada subgrupnya, kemudian ada kultivarnya, begitu ya, biar nggak bingung. Ini contoh-contoh pisang liar yang ada di koleksi kami. Semuanya ini berbiji ya. Bedanya pisang liar dengan yang tidak kembali, pisang liar itu berbiji, kemudian yang pisang budidaya tidak berbiji karena dia partenokarpik, artinya pertumbuhan buahnya itu tidak mengharuskan ada fertilisasi, jadi biji tidak terbentuk. Berarti yang pisang liar ini berbiji, yang pisang budidaya tidak berbiji. Yang ini semua berbiji. Nah, kalau kembali ke tadi, ini yang pisang liar yang saya sebutkan tadi, hanya 2 dari 71 sekian itu yang merupakan nenek moyang. Musa acuminata yang membawa genom A dan balbisiana yang membawa genom B. Nah, kita perhatikan jumlah kromosom dasarnya di sini 10, ini 10, 10, 10, dan ini adalah 7. Ya. Nah, itu yang membuat perbedaan nanti dari segi ukuran genom, ukuran DNA ya. Nah, selanjutnya yang saya bergerak di sini, yang saya penelitian di sini adalah dari genus ini, dari spesies ini, Acuminata dan Balbisiana, yang kita gunakan di pemilihan. Nah, ini contoh dari Musa Acuminata yang membawa genom AA. Bijinya banyak, dan ini salah satu potensi untuk ketahanan gen terhadap penyakit. Kami bergeraknya di penyakit layu fusarium, jadi ini menjadi target kami untuk jadi salah satu tetua silangan. Nah, ini dari genus, dari spesies Balbisiana dengan membawa genom B, ini yang kita kenal dengan pisang klutuk atau pisang batu penuh dengan biji ya. Nah, ini juga salah satu nenek moyang dari pisang budidaya ini. Seperti yang saya jelaskan, semua pisang yang berbiji itu adalah 2X diploid. Nah, apa sekarang dengan yang keragaman kultivar? Nah, karena asalnya dari satu genus, satu section, dan berbagai macam ploidi. Ada diploid, triploid, tetraploid. Dengan berbagai genom, ada AA, AB, dan selanjutnya. Sebetulnya ini ya, awalnya kan ini dari 2 nenek moyang ini, yang genom A dengan genom B. Dalam proses evolusinya, terbentuklah ada AA diploid, ada AB diploid, BB diploid, kemudian triploid, kemudian tetraploid. Oke, nah itu kira-kira kenapa ploidi analisis untuk pisang ini menjadi penting, karena ada beda ploidi dan beda genom. Ini contoh-contoh yang koleksi pisang budidaya yang kami miliki saat ini. Mungkin ini hari ini terakhir yang ada di kebun. Selanjutnya ini akan direlokasi di kebun raya. Nah, ini contoh-contoh yang kita sering ketemukan diperjualbelikan, misalnya contohnya pisang Ambon, triploid AA, pisang Ambon lumut juga AA, Barangan, Cavendish, semua itu triploid AA. Kemudian ini triploid yang AAB, Raja Sereh, Tanduk, Nangka ya. Yang ini yang ABB, Kepok, ada Siem juga ada yang triploid, ada yang tetraploid, sama seperti Kepok. Mas Kirana, ini yang diploidnya, diploid AA, Mas Lampung, Bangka Hulu atau Uli. Kemudian ini yang tadi saya sebut, pisang klutuk sukun, dan pisang liar Malakensis. Oke, ini contohnya. Nah, pekerjaan kami sebetulnya sudah lebih dari tahun 2008, mungkin sebelumnya Pak Rusdi Nasution almarhum yang melakukan penelitian ini kami lanjutkan. Jadi eksplorasinya sudah banyak sebetulnya dari seluruh Indonesia, dan ketika kita mengumpulkan itu, kita yang berbiji pisang liar, kita embrio rescue, kita
culture disimpan di dalam bentuk kultur jaringan, dan sebagian lagi di dalam bentuk bibit tanaman ditanam di nursery, di pembibitan, atau langsung ditanam di kebun. Nah, kebun ini pun sekarang direlokasi, sudah tidak ada lagi. Hari ini mungkin terakhir. Jadi kita memiliki berbagai jenis pisang dari seluruh Indonesia dan dari berbagai hasil penelitian kami. Nah, dari koleksi itu yang kami lakukan di karakterisasi, yang salah satunya adalah ploidy. Makanya kenapa kita gunakan flow cytometer, karena koleksi begitu banyak. Kalau kita ploidy identifikasi juga bisa dilakukan dengan penghitungan jumlah kromosom. Baru-baru ini Pak Fajar dan saya publish ya mengenai protokol untuk ini. Nah, tapi tetap saja dibandingkan dengan flow cytometer, dari segi waktu sangat efisien dengan menggunakan flow cytometer. Penghitungan kromosom diperlukan ketika kita harus konfirmasi, dan kita juga perlu untuk setiap hasil dari flow cytometer, kalau kita mau diangkat tanamannya menjadi sesuatu yang unggul, kita juga harus punya bukti kromosom count-nya. Jadi kita lakukan double, tapi tidak semua untuk diagnosis untuk setiap tahapan pekerjaan kami. Kemudian selain ploidy, kami juga menggunakan identifikasi genom secara morfologi maupun molekuler. Kemudian untuk kepentingan pendaftaran varietas, untuk kepentingan hak PVT, kita juga lakukan uji deskripsi dan uji-uji untuk hasil yang dikeluarkan dari Kementerian Pertanian, maupun dari, kalau deskriptor kita pakai yang dari dari IPGRI ya, dari International Plant Genetic Resources, dan dari UFOP untuk varietas yang baru. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang identifikasi ploidy itu diperlukan karena koleksi kita memang banyak dan sangat efisien ketika kita melakukannya. Contoh ya, ini pisang kepok. Kita memiliki hampir ada 32 nomor aksesi ya untuk kepok saja dari berbagai tempat di Indonesia. Ternyata dari kepok sendiri kita lihat ada yang triploid, kebanyakan triploid sih, ada yang mixo malah, ada yang tetraploid. Nah, ini sangat menarik bagi penelitian kami. Kenapa? Tetraploid itu sangat jarang di alam, jadi ketika itu ada, sangat memungkinkan pisang tetraploid ini untuk dijadikan tetua seilangan untuk mendapatkan keturunan yang triploid. Nah, itu karena kenapa tujuan kita triploid? Karena kebanyakan pisang komersial itu yang pada umumnya ya triploid, terutama Cavendish memang triploid ya. Jadi ini sangat berguna, kita tahu dalam satu jenis varietas kultivar aja ternyata ada berbagai macam tingkat ploidy. Nah, saat ini kami memiliki sekitar 587 aseksi yang terdiri dari pisang liar, pisang budidaya, kemudian hasil induksi poliploidi, termasuk di dalamnya tetraploid, ada yang diploid juga masih tetap diploid, ada yang triploid, ada yang mixoploid. Kemudian hibrid hasil persilangan kita juga jumlahnya lumayan banyak, dan itu terdiri dari diploid, triploid, triploidnya AAA bisa ABB, ada AAB, ada tetraploid juga, kemudian ada diploid AB, sama dengan induksi poliploid sama. Jadi intinya kita memiliki cukup lumayan banyak koleksinya. Semoga saja kedepannya bisa terpelihara dengan baik karena saat ini sedang direlokasi. Lanjut lagi, untuk kita tidak terbatas hanya mengkoleksi, tapi juga kita melakukan breeding eksperimen. Breedingnya itu masih awalnya dimulai dengan induksi poliploidi dari lab kultur jaringan yang dipimpin Pak Wicaksono. Ini yang melakukan induksi poliploidi. Kita gunakannya secara in vitro dengan menggunakan orizalin. Ini idenya adalah kita untuk mendapatkan pisang triploid dengan efisien, kita harus memiliki pisang yang tetraploid, karena di alam itu sangat-sangat langka,
contoh tadi di pisang kepok, hanya beberapa saja. Dan kita secara buatan, kita lakukan induksi tetraploid. Menggunakan orizalin. Orizalin itu, ya, mungkin seperti colchicine, cara bekerjanya itu di dalam pada saat mitosis, pas pemisahan anak-anak sel itu, tidak terjadi karena apa? Orizalinnya menghambat pembentukan spindle apparatus. Jadi di daerah itu di sini tidak terjadi pemisahan sehingga kromosomnya tetap tidak berpisah sehingga itu menjadi double. Kembali lagi. Nah, tentu saja ini tidak semua hasil induksi poliploid itu menghasilkan tetraploid. Ternyata ada yang mixoploid, ada yang tetap diploid gitu. Nah, untuk itulah penggunaan flow cytometer ini sangat dibutuhkan ya. Nah, masih di tetraploidi, tujuannya sebetulnya itu tadi saya sebutkan bahwa kita ingin mendapatkan pisang yang triploid, oleh karenanya dibuat tetraploid. Nah, intinya seperti ini sih dari explant dari diploid, kita masukkan ke dalam kultur jaringan, pertama kalinya kita nggak menggunakan shoot tip meristem, tapi cukup dengan shoot culture aja. Kemudian di treatment dengan orizalin, kemudian diperbanyak. Nah, pada saat ini kemudian kita juga bisa, ketika sudah tumbuh tunasnya, kita bisa uji dengan flow cytometer, ploidi yang setelah ditreatment dengan orizalin tersebut. Ini sangat menarik karena kita boleh menseleksi mana saja pisang-pisang yang tetraploid yang kita inginkan sejak awal, dari awalnya. Jadi kita seleksi kemudian berdasarkan ploidi menggunakan flow cytometer. Nah, jadi sel-sel yang terpilih, tunas-tunas yang terpilih kita perbanyak dan subculture sampai beberapa kali, bahkan hingga sampai 6 kali untuk memisahkan yang mixoploid ya, kimera yang terjadi. Harapannya kita ada mendapatkan yang solid tetraploid itu. Tapi tetap walaupun sudah dilakukan subculture, biasanya itu produknya itu sulit juga, nggak 100% tetraploid ya, karena masih ada diploid, masih juga ada triploid, bahkan diploid pun masih ada gitu. Tapi jumlahnya bervariasi. Kemudian ini contoh-contohnya, kita dapat tutuk sukun yang mixoploid, kemudian kita dapat yang tetraploid. Ada juga mas lumut tetraploid, ada jari buah yang mixoploid dan sebagainya ya. Itu salah satu contohnya. Ini pisang mas jambe juga demikian. Kita memiliki pisang mas jambe yang kontrolnya, kemudian hasil treatment dengan orizalin masih ada diploid, ada yang mixoploid dan tetraploid. Maaf, ini semuanya ada di publikasi kami. Nanti saya tunjukkan di mana. Kemudian contoh lain adalah kelutuk sukunnya. Ini tanamannya tanaman diploid, kemudian kita doubling kromosom menjadi tetraploid, ukuran buahnya diameternya lebih besar, tanamannya dari yang tegak menjadi merunduk seperti ini. Itu contoh-contohnya. Semua ini terus kami lakukan selain dari tahapan tadi itu penelitiannya. Dilakukan juga identifikasi di lapangan maupun di nursery. Nah, kemudian selain itu dari penelitian kami juga melakukan breeding lanjutan dari induksi poliploid tadi. Boleh saya kembali ke yang awal ya, yang tadi. Nah ini, jadi kita melakukan breeding ini untuk mendapatkan diploid improve, triploid. Tujuannya sih kita mendapatkan triploid yang tahan layu fusarium. Awalnya demikian, tapi kemudian berkembang. Kita juga punya, jadi ada program yang khusus untuk diploid, improve, untuk mendapatkan yang triploid tadi. Kita juga melakukan breeding untuk mendapatkan tetraploid. Jadi ada yang dari tetra dengan diplo untuk dapat triploid, diploid dengan diplo untuk dapat diploid improve, triploid dengan diploid untuk mendapatkan tetraploid. Nah, semuanya itu hasilnya kemudian di embrio rescue, ini contohnya seperti ini. Jadi embrio hasil silangan kita ambil dari biji, kemudian ditanam di kultur dan diperbanyak, selanjutnya dievaluasi. Seperti itu. Nah, contohnya adalah, pada umumnya pemuliaan perlunya kan ukurannya tinggi dan stabil, semuanya umurnya pendek dengan resistance macam-macam. Lanjut lagi,
semua disukai sama customer. Tapi itu sulit. Kami memfokuskan untuk penyakit, ketahanan penyakit, terutama ke Fusarium wilt, penyakit layu fusarium yang disebabkan patogen Fusarium oxysporum cubensi, yang khusus tropical rice forest yang ada, yang saat ini menjadi momok bagi pertanian pisang di dunia ini ya. Nah, pada pekerjaan ini kami melakukan persilangan konvensional seperti ini. Ini yang umum dilakukan pada pisang. Jadi biasanya pisang triploid, baik itu yang cultivar maupun yang landrace, artinya yang masih didomestikasi, pisang-pisang cultivar lokal yang triploid kita silangkan dengan diploid. Bisa dengan diploid improve atau dengan pisang liar. Menghasilkan tetraploid. Kenapa bisa begitu? Karena ada 2N gamete. 2N gamete itu biasanya dimiliki di pisang-pisang tertentu. Saya juga belum banyak paham tentang ini, tapi kami pernah penelitian meneliti pisang-pisang mana saja yang memiliki 2N gamete. Ternyata memang tidak semua pisang. Ada kecenderungan di pisang-pisang diploid itu gametnya tidak berpisah ketika meiosis. Seharusnya itu haploid gamet, tapi ini tetap bersatu menjadi gamet yang diploid. Ketika silangkan dengan 2N gamet dari poliploid lainnya, jadi terbentuklah tetraploid. Demikian ya. Itu ciri khas yang di pisang, biasanya ini common di pisang, jadi 2N gamet sangat banyak digunakan di dalam pemulihan pisang. Dari tetraploid kemudian kita silangkan dengan diploid improve, akhirnya dapat triploid. Itu satu hal. Ada lagi yang, ini contoh kami menyilangkan pisang goroho misalnya ya, dengan pisang liar Nakai, dapatnya tetraploid yang kita sebut GRNK gitu. Nah, atau alternatif lain dipakai ini kromosom doubling yang di awal tadi saya jelaskan induksi tetraploid. Nah, hasil dari induksi tetraploid kita silangkan dengan diploid sehingga kita peroleh triploid. Semua identifikasi ploidi baik dari parents maupun dari keturunannya semuanya menggunakan flow cytometer dengan konfirmasi untuk yang hibrid-hibrid tertentu yang kita akan daftarkan, kita konfirmasi dengan jumlah kromosom. Nah, seperti yang disebutkan di atas, induksi tetraploid ini juga menghasilkan mixoploid. Jadi ini kimera ya, ada 2X, ada 4X mixoploid. Nah, kita juga bisa silangkan mixoploid ini karena secara morfologi ini sama dengan tetraploid dari ukuran tanamannya dan tajuknya dan bentuk mahkotanya itu yang merunduk, jumlah anakannya sedikit, ukuran buahnya lebih besar. Ini sama dengan tetraploid dan kita bisa silangkan dengan diploid menghasilkan triploid juga. Nah, yang kami lakukan setelah kita silang-silangkan ini, kemudian kita uji juga si ketahanan penyakitnya terhadap Fusarium itu. Tapi di sini saya tidak menjelaskan karena fokusnya berbeda. Saya hanya menjelaskan penggunaan flow cytometer saja. Nah, kemudian ini contoh yang kita lakukan ya dari pisang riang yang diploid. Ini termasuk yang tahan terhadap penyakit layu Fusarium. Kita double kromosom menjadi tetraploid, dan ada juga yang mixoploid. Yang mixoploid ini kita silangkan dengan diploid, dapatlah triploid. Jumlah tandanya lebih banyak, lebih panjang, cuman sayangnya dia lebih kecil ukurannya. Tapi ini tahan. Semua ini yang mulai dari diploidnya, mulai mixoploid, tetraploid, dan triploidnya semuanya tahan terhadap penyakit layu Fusarium. Nah, ini ada lagi peneliti Jim Lorenzen dari IITTA waktu itu masih di IITTA mengerjakan seperti ini. Jadi mengkreasi domestikasi dengan gene pool yang berbeda. Dari ada pisang liar gene pool dari satu, yang kedua kemudian disilangkan, kemudian didubbing kromosom, kemudian disilang lagi, akhirnya dapat yang triploid. Cara-cara mereka juga bervariasi mulai dari conventional breeding hingga dengan yang alternatif, sehingga mereka melakukan seperti ini. Ini adalah induk triploid awalnya, kemudian ini adalah hasil improve dari silangan antara triploid ini ya, triploid ini dan diploid liar
sehingga dapat tetraploid. Ini yang tetraploid. Nah, tetraploid yang ini hasil dari maksudnya triploid yang ini hasil dari tetraploid dengan diploid. Itu yang berhasil yang dicapai oleh peneliti dari IITA. Kemudian yang kami kerjakan juga adalah diploid breeding. Dari diploid dan silakan dengan diploid kita dapat harapannya dapat diploid improve. Ini memang jumlahnya banyak sih, tambah banyak standarnya, tapi ukurannya mengecil seperti yang dari pisang dari tetua jantannya. Tapi di satu sisi ini ukurannya memang berbeda dengan yang kita harap, dengan yang hasilnya. Jadi variasi itu bisa banyak terbentuk, tapi lihat jumlah ploidinya, tingkat ploidinya ini tetap sama karena kita tujuannya memang diploid. Ini contoh-contoh hasil persilangan, ada yang triploid, kemudian ini ada yang tetraploid, ini ada yang diploid AS, beda genom, ada diploid AA dan sebagainya ya, ada yang ALG dan selanjutnya. Kemudian, nah terakhir adalah pendeteksian penentuan ploidi dengan tujuan untuk stabilitas. Contohnya yang kami lakukan adalah setelah kita menghasilkan varietas-varietas hasil silangan maupun induksi poliploid, kita inginkan ada sesuatu yang kita ingin capai, yaitu yang stabil, yang baru, yang unik, seragam. Karena itu akan didaftarkan di pendaftaran varietas hasil pemeliharaan. Kemudian karakternya yang diuji itu ada 52 karakter. Dan di dalamnya salah satunya adalah uji poliploidi itu. Nah, di sini karakter-karakter ploidi itu minimal harus stabil selama 2 siklus reproduksi. Makanya kita lakukannya di Lampung, kerjasama dengan dari NTF, kita di Lampung mengerjakannya, kemudian setiap satu siklus kita ulang lagi uji ploidi ini. Jadi di dalam proses reproduksi tanamannya memang ada beberapa siklus yang kita lakukan. Ini contoh-contoh yang hasil pemuliaan yang kita daftarkan, mulai dari Mas Lumut, tetraploid, Mas Jambe, dan sebagainya. Dan yang ini yang dilindungi hak pelindungan varietas tanamannya dari rijang dan hybridnya. Nah, ada juga yang kita koleksi yang tadi itu, semua itu kita tulis di dalam katalog pisang dan buku deskripsi yang di dalamnya termasuk di dalam ploidinya. Ini contohnya misalnya madu tetraploid. Di sini kita lihat madunya tetraploid. Ini semuanya dilakukan dengan menggunakan flow cytometer. Bukan hanya itu, kita juga ada genomnya, karakterisasi genom dari mulai morfologi tanamannya, daunnya, perbungaan sampai buah, dan informasi tambahannya kandungan nutrisinya. Demikian juga ini contoh-contoh yang ada di buku ya. Kemudian, nah yang kita lakukan mengidentifikasi ploidi dengan flow cytometer ini sangat simpel. Ada protokolnya, kami mengikuti dari sini. Sampel daun yang diperlukan juga sedikit, hanya 0,5 sentimeter persegi. Kita juga perlu tidak perlu waktu yang cukup lama dibandingkan dengan penghitungan kromosom, karena ini hanya memerlukan waktunya sekali sampel siap itu 3-5 menit saja. Ini simple banget, daun yang bersih, yang muda, yang sudah dibersihkan ya. Biasanya kalau dari lapangan kita pakai daun sigar, daun yang masih menggulung, daunnya sedikit banget ya, 1 cm, setengah cm yang diperlukan, kemudian dicacah ya, ditambah dengan larutan buffer yang ada produknya dari Paltek. Selanjutnya kita saring, kemudian ada juga kita perwarnai dengan DAPI, semuanya ada di produk-produknya. Ini dari Sysmex juga. Ya, setelah itu baru dibaca. Kita kalibrasikan, misalnya kita pakai standarnya untuk 2X diploid, kita menggunakan pisang liar, Musa acuminata, varietas malakensis. Itu yang jadi standar kita. Sedangkan yang kita kalibrasi ya, kita diurutkan untuk misalnya untuk diploid kita tentukan pada 200, pada kolom 200, 3X pada 300, 4X pada 400.
nanti kelihatan kalau mixoploid puncaknya itu peaknya itu lebih daripada 1. Ini contoh-contohnya, misalnya ya, yang ini yang Mas Jambe yang kontrolnya diploid, ini juga hasil treatment dengan orexalin masih tetap ada yang diploid, ada yang mixoploid, ini 2 peak di 200 dan di 400 ya. Kemudian ini yang hasil yang tetraploid. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat CV dan rata-rata, ini adalah fluorescent density yang diukur dari sini sih. Yang sebetulnya di flow cytometer itu kan ada lasernya. Kemudian larutan yang DNA yang tadi kita udah dicacah dari daun itu kan kita pewarnai dengan DAPI. Jadi memancarkan, ditangkap oleh UV. Kemudian ini yang diukur. Nah, yang seperti saya bilang tadi, yang kalau channel 200 itu sekitar 200 itu ya, itu menunjukkan 2x, kalau 400 4x, kalau 300 ya 3x gitu ya. Ada yang mixoploid, ada yang misalnya ini ya 400 dan 200 mixo antara 2x dan 4x. Seperti itu. Ini contoh dari pisang rejang, jadi kita konfirmasi jumlah kromosomnya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh flow cytometer ternyata sesuai dengan apa yang kita temukan dalam jumlah kromosom. Ini yang diploid, ini yang tetraploid. Demikian juga ini contohnya, ini contoh pisang rejang, misalnya ini yang 2x, ini yang 3x, ini yang hybrid, ini yang 4x, hasil daripada doubling kromosom dengan orexalin. Seperti itu, pisang madu pun demikian, kita lihat ada yang 2x, 3x, ada mixoploid, ada yang tetraploid. Nah, dari secara keseluruhan dari siklus tanaman dari awal, dari explant kita masukkan ke kultur, kemudian kita treatment dengan orexalin, kemudian kita cek ploidi, kemudian kita aklim, pembibitan, dicek ulang, kemudian kita tanam di lapang, kemudian dicek ulang lagi untuk 2 siklus. Kira-kira seperti itu siklus yang kami lakukan untuk penelitian sumber genetik pisang ini. Jadi semoga ini membuka wawasan ya, walaupun mungkin biasanya banyak pertanyaan yang di luar pisang, mudah-mudahan sih saya bisa jawab, tapi selama itu saya bisa jawab, saya akan jawab. Kami juga sebetulnya ada juga melakukan apa istilahnya menerima jasa analisis, tapi sekarang yang mengelola ada sendiri, tapi dilakukan dengan menggunakan alat ini untuk menganalisis tingkat fluidi. Sepertinya yang pernah kami lakukan itu di antara lain adalah jeruk, kemudian talas ya, nanas, jewawut, kentang hitam, anggrek, jati, dan saya lupa yang lainnya. Tapi kira-kira berbagai macam itu tanaman bisa dilakukan. Yang penting kita memiliki referensinya, diploidnya, karena saya melakukannya dengan menggunakan diploid control yang kita punya. Mungkin ada penelitian yang lain tidak menggunakan seperti yang kami lakukan, tapi dengan menggunakan kandungan DNA. Tapi kami belum pernah melakukannya. Kami selalu melakukan dengan diploid reference dari tanaman yang kita kerjakan. Saya kira itu saja. Mungkin kalau untuk detail lebih banyak nanti ke Ibu pembicara selanjutnya. Tapi itu highlight dari penelitian kami yang menggunakan flow cytometer untuk mendeteksi tingkat ploidi dan mixoploidi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Yuyu, sangat menarik sekali tadi presentasinya ya. Jadi kalau misalkan bisa saya singkat, mungkin saya bikin summary sedikit ya. Dari presentasi yang sudah dibawakan oleh Dr. Yuyu, jadi pisang itu sebenarnya dia masuk top 5 produksi terbesar di dunia ya Bu ya. Jadi setelah makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan juga kultivarnya itu juga banyak sekali. Ada yang wild type dan ada yang edible. Jadi tadi disebutkan oleh Dr. Yuyu ada yang namanya parthenocarpic dan non-parthenocarpic. Jadi seperti pisang Ambon itu masuknya genom yang AAA, sedangkan kayak pisang tanduk tadi AAB.
Nah, jadi persilangannya itu juga menghasilkan jumlah ploidi yang berbeda-beda juga. Mulai dari wild, diploid, sampai nanti hasilnya ada yang ke tetraploid. Iya. Tadi juga sempat diterangkan oleh Dr. Yuyu untuk determinasi ploidi dari koleksi pisang yang berbeda-beda, di mana tadi ada hampir 600 koleksi ya Dr. Yuyu ya? Iya. Menggunakan flow cytometer. Iya. Jadi sempat dibikin summary juga oleh Dr. Yuyu, baik sekali. Jadi keunggulan essay dengan menggunakan flow cytometry ini antara lain pertama, jauh lebih cepat dan efisien, apalagi kalau kita bekerja dengan ratusan sampel perharinya, karena dia bisa melakukan pembacaan hingga 1000 nuklei per detik. Dan yang kedua, tadi juga disebutkan lebih tidak destruktif atau tidak merusak sampel, karena hanya butuh sedikit jaringan. Jadi seperti tadi contoh yang dijelaskan oleh Dr. Yuyu, untuk sampel daun hanya butuh 0,5 cm persegi. Dan juga bisa digunakan untuk mixoploidy ya. Jadi analisa dari populasi sampel yang sangat banyak. Mungkin saya lihat sudah banyak sekali nih pertanyaan untuk Dr. Yuyu, tapi mungkin kita hold dulu ya Dr. Yuyu ya. Jadi nanti kita akan jawab di sesi Q&A. Nah, untuk yang sesi kedua, mungkin ini pembicara kita dari Sysmex Asia Pasifik. Oke, let me give a brief CV summary of our second speaker, Ms. Gloria So, PhD. She is the Scientific Affairs License in Sysmex APAC. She received her bachelor's, master's, and PhD degree from the University of Hong Kong. She is a scientist with expertise in R&D projects, covered a broad range of clinical areas, including infectious diseases, autoimmune diseases, and host pathogen interaction. She also has more than 10 years of experience on flow cytometry for phenotyping primary human immune cells, mouse immune cells, as well as yeast cells, with publication on a world-class scientific journal, which is Science, and more than 10 publications in several research like stem cells, pathogens, infectious disease, and many more. Before joining Sysmex, she has experience as the research scientist in Singapore Immunology Network and Bioprocessing Technology Institute, A*STAR, and also as a research officer at WHO and Department of Health of Hong Kong. She also has patent registered in methods of modifying fungi. So much interesting for the CV. So without further ado, let us welcome Gloria to give her presentation. Gloria, time is yours. Okay, thank you. So let me share my screen. Okay, yeah. So I'm in full screen, right? So thank you very much, Stephanie, for the introduction. Good afternoon, everyone. I'm Gloria from Sysmex Asia Pacific, from the Scientific Affairs Department. Today, my talk will be going to more on the flow cytometry application, some basic principle of flow cytometry on how to select the plant progeny by the purity level. So before I start, here is my disclaimer. My talk I will first talk about the purity, and then I will give you some basic background and principle of the flow cytometry. And then thirdly, I will give you some of the example of the application of flow cytometry in selecting the progeny by the purity level. And then lastly, I would like to highlight the choice of different nuclide extraction buffer in order to have a good FCM result. So a very basic information. Most organisms are laterally diploid. That means we have two sets of chromosomes. Indeed, different organisms, they have different chromosome number. I just here give you some example. Let's say the fruit fly, they have a total of 8 chromosomes. That means they have 4 pairs of chromosomes. And then for human, I think everyone will know, we have a total of 46 chromosomes, chimpanzee 48. And it's quite interesting that this clade actually have more chromosomes than us. They have 254.
In plants, the chromosome number also quite vary. I mean, for the tomato, we have 24, rice, we have 42, potato, we have 48. And then one of the very stunning one is the fur. This fur actually can have more than 1,000 of chromosomes. So I guess no one here in this talk are working or doing research on this fur. Then I think it would be really quite hard work for having an experiment in counting more than 1,000 of chromosomes when you really work on have experiment on this fur. Okay. So some basic information of top polyploid. So polyploid, that means you have more than 2 sets of chromosomes. For triploid, you have 3 sets. That means for tetraploid, you have 4 sets, and hexaploid, you have 6 sets. So in human, polyploid usually would not be a good thing because, as we know, most of our cancer cells are polyploid. They are over proliferating, and that is definitely not a good thing. But in plants, they are indeed more tolerant to have multiple sets of chromosomes. So in wild species, more than 40% they are polyploid. So why? Because being a polyploid, they can have higher potential or adaptive evolutionary advantages for being increased heterosis or have increased participation on the genomic and the phenotypic. So they will be more tolerate to the environment. Yeah. And then here is some of the example of the advantage of polyploid that we so far know. Let's say here for the tetraploid potato, they are more tolerate to the cold weather. And then for cotton, rice, wheat, maize, they also, the polyploid will have found to have a higher biomass. In terms of the quality, the sorghum have the 4N actually have a higher protein and amino acid content than the 2N. And the lemongrass, we have a higher secondary metabolite level. And one of the well-known one would be the stick-neck fruit. They usually would be triploid. Then maybe you could ask, is this the more chromosome, the better? I think the answer would not be absolutely 100% yes. This study is about the kiwi berry. They found that for the 8N and 10N, yes, indeed, they have a higher content of nutrients such as the ascorbic acid, amino acid. But they also found that they have a lower content of sugar, total sugar, and also total acid. So I would say the poly level would be more kind of a trade-off. So somehow you increase for some particular characteristic, maybe you have to lose some. So I think there is a kind of a more evolutionary or adaptive characteristic. So you have to trade off. Here is some of the example of the polyploid. Is, as we all know, our seedless watermelon will be triploid, the peanut would be tetraploid, wheat is hexaploid, and strawberry is usually the octaploid. Apart from talking about the polyploid, I would also like to highlight the haploid here. So laterally haploid is quite rare because they are normally not viable and they are sterile. And then, with the use of to induce the haploid to a double haploid, that means we are generating 100% homozygous. This can be either done by intensive screening of the laterally occurred haploid, or can be done by in vitro culture and also the embryo rescue. Then you can, as you see here, you can have your haploid plant. Then once you induce chromosome doubling, then you will have 100% pure homozygous double haploid. So this double haploid is indeed very vulnerable for being a good breeder, parental breeder for the hybrid F1. I think Dr. Yu already have given a very good example of how to induce a polyploid. So here I maybe kind of summarize a bit. So during a normal mitosis, the interface you have 2 cell chromosome, and then when the cell go into the postphase, metaphase, lanophase, the chromosome will be double, and then they are aligned at the center. The spindle will divide, and then it will generate 2 diploid.
With the addition of the colchicine, that means they are kind of anti-mitotic agent. They have disrupted the spindle formation. So with the addition of this an agent, the diploid will be finally, you can generate a tetraploid from the diploid. I give here a very good review on the use of some anti-mitotic reagent to induce the polyploid. So if you're interested to know more about, the other anti-mitotic agent apart from the colchicine, then indeed this review give a very good summary on the dosage, on the protocol, and also on the species they apply in order to generate an induced polyploid. So here I'm going into the flow cytometry. Usually to check the purity level, we traditionally we will just count by the chromosome counting under the microscope. So here is a very typical protocol for counting the chromosome. You have to treat it, fix it. What I can say is really kind of a very time-consuming and labor-intensive way. So especially also in plant, the size of the chromosome are very small, and then you have a lot of chromosomes. So I don't feel the chromosome counting by microscope would be really applicable if you want to really screen a large amount of your species or sample. So that's why now there are a lot of people, they try to use the flow cytometry to replace the chromosome counting. So here is a typical what the flow cytometer looks. And then inside it, indeed, you have a flow cell here. Your cell will pass through the flow cell. So the laser will struck on the cell and generate the fluorescent scatter. The fluorescent scatter is have information to tell you about the size of the cell. And then the size scatter here mostly will be tell you about the structure of the cell, the granularity of the cell. So if you stain your cell with some forensic dye, let's say you're staining for the DNA with your DAPI or PI, the laser will excite the fluorochrome, and then it will emit the wavelength that you can detect the level of the forensic intensity, and then you can know the amount of the DNA in the cells. So this is how we can apply the flow cytometry to kind of measuring the amount of DNA during the cell cycle division. Here is a very typical cell cycle division chart. You have your G1, that means you have a set of chromosomes. When you go to the S phase, you start to have duplication, and then when you go to G2 and the metaphase, before cell division, then you have mostly have a double set of chromosomes. So for DNA staining, we usually will use the PI and DAPI. And for the figure here is a very typical part of the flow cytometry in measuring the cell cycle. You can see when you have population of cell under active dividing, then you usually will see a peak at the G1 and G0 and G1 with a 2N here. And then you have a S phase here, and then you have some cell that is going through the metaphase, so you can have G2 or M phase as a 4N here. So here is a typical example also to show about the cell cycle. So you have a G0 and G1 phase as a 2C and G2 phase as a 4C. And then when you want your sample with different purity level, probably you can see a graph like this. You have your 2C at this position, and then you double the content. You have 4C here, 8C, 60C, and 30C here. So apart from determine the purity level, the flow cytometry also allow you to calculate, to determine the genome size. So from this flow chart, you can see the fluorescent scatter, as I told before, will be illustrate the cell size of the cell, and then the size scatter will be the structure of the cell. So when you want your sample, you'll probably see some of the characteristics here. And then when you stain it with PI,
for this experiment, they in order to determine the size of the genome of an unknown sample, probably you need to run a reference sample together with your unknown sample. So here you can see a 2 peak here for your PI signal, and then when you transfer it as a histogram, you will see the reference peak, there are 2C here, and this one will be unknown. And then by using this formula, that means the mean of your sample divided by the mean of your peak of your known sample times the DNA content, then you could get your genome size of your sample. So what can we classify? Is it a good FCM result? Usually we will have 2 criteria. We will look at the CV percentage of the peak. So you see here, the peak is very sharp. It's not wide, it's very narrow. The CV actually is very low. So it can be regarded as a good result. And the other criteria will be the peak. If the peak of 2N or 4N here, and the intensity, and also they're in a linear, and they're in linear, that means they also is a very good FCM result. But however, depends on the on different sample you are testing, and also the extraction method, and also your different buffer you are using. Mostly, you will not get very good result. I cannot say it's a bad, but just not very good. Some of you may see they have a left shoulder effect here. This probably would due to the degradation of your extracted nuclei. And then, or you sometimes can see the shift of peak. The green peak here is the control. They are a very good 2N. But for the sample, you can see they are shift to the left. That probably because with the presence of the secondary plants metabolite, it will inhibit it or interfere the binding of your PI or DAPI dye to the DNA. So you have this kind of shift of the peak. I think everyone will have their own protocol, but a very typical workflow would be illustrated here is we collect our sample, we chop it with staining buffer, with incubation, then we kind of remove the dead base by filtration, and then we add the staining buffer, incubation, we run our test, and then we get a result. So for our technical recommendation would be if you want to reduce the sample background properly, you have to change a new razor blade after every 5 or 10 sample, and then you better not to over chop it, and better use a file, not to use a file tube because it will produce a shear force and will disrupt your nuclei. And then maybe it would better to use a young leaf, a fresh leaf, and then try to reduce the amount of tissue so it will not overload your nuclei extraction buffer. In order to avoid the wild CV percentage, and also will have peak shift, maybe you could try to prepare the sample on ice, reduce the chopping time, reduce the amount of plant material, or can try to use other part of the sample. Let's say you can use young leaf, you can use wood, or you can try to use your seed or MBO. Yeah, so it really, you would have to optimize and try on different protocol. Also, in comparison of flow cytometry with the chromosome count, I think this study gives a very good illustration. The arrow here is the reference, is the internal standard, the haploid, so n equal to 9. When they run the flow cytometry, they found that this species is 3N, that means 27 chromosomes, so they count it under microscope at 27, and this 2N would be 18, and then 4N would be 36. So from this study, it is a pretty good illustration that the flow cytometry well correlate with your chromosome counting. Here I would like to give you some more example on how the flow cytometry application to select the plant progeny. This is one of the study they work on the peanuts. So the aim is they found they deploy of the wild type of the peanut.
they carry resistant gene that would resistant to a fungus pathogen that commonly would cause a disease in the cultivated peanut. So they try to cross the two, wild type and the cultivated one, in order to improve the strength, improve the resistance. But the problem is the crossing of the wild type 2N with the 4N, it will generate, the hybrid will have restricted growth or even embryo abortion. So the solution, how they work is they would like to, they try to induce chromosome doubling by colchicine. So the wild type will be induced from 2N to 4N, so they can cross the wild type tetraploid with the cultivated tetraploid 4N to 4N. How they work with the flow cytometry is the procedure is they cut 0.5 cm square of the leaf and the wood. They chop it with the extraction buffer, and then they filter that piece. They stain with DAPI and one of the flow cytometer. And the result actually is quite nice, you can see. So before the induced tetraploid, the 2NP, the G1P will be quite sharp at 100 here. And then when they test on their tetraploid, the selected tetraploid, the G1P will be 200. So they have successfully identified and induced a tetraploid for the peanut for in order to generate a hybrid. Similarly, this is the watermelon. The watermelon is a diploid, and then they usually will cross with the tetraploid to produce a triploid that is dipness. So before the induction, the 2N, you can see the G1P will be 200. And then when they induce the tetraploid, the G1P will be 400 here. So they can successfully, using flow cytometry to confirm the successful induction of induced polyploid in order to generate a hybrid of triploid for the watermelon. The other application of flow cytometry is to identify lateral purity level of a new hybrid. So from this study, they have different species of strawberry, and then however they found it difficult to identify because morphologically they are quite similar. So that's why they use the flow cytometry, and then they identify some strain, indeed they're 2N, and some are 6N, and then some are 5N and 8N. So by using flow cytometry, they can kind of identify some of the new new strawberry with different purity level that may be beneficial to as a breeder for generation of the hybrid. The other example, quite similar, they work on the sugarcane. They try to determine the purity level of 55 sugarcane accession. And then what they correlate is, I think it's quite expected that the hexaploid usually have is taller, they have bigger stem diameter and larger leaf. But in terms of the cellulose percentage or the S percentage, indeed the tetraploid and the hexaploid level is quite similar. So this study will kind of suggesting that it really depends on what is your target as a breeder. So if the farmer actually is looking for a large plant, that they should choose a hexaploid. But if they are looking for a high cellulose content, then maybe there's not much difference for choosing a tetraploid or with a hexaploid. So for the all palm, we have 2N, then we have 32 chromosomes. So this is a very typical, well-known breeding of the all palm nowadays. We have the dual with the dominant shell positive, dominant shell gene, and then the Piosphaeria for the recessive shell gene. And then once we cross the two homozygous parental line, we could generate Tenera that is vulnerable as a rich oil content. What's the difficulty is because of the generation time of the all palm is quite long, so it may take some time that to generate a homozygous parental line for the F1 breeding. So this study here, they try to screen for the haploid of the all palm.
so they could induce the all palm to be a double haploid. That's why they can get 100% pure homozygous parental line to generate the hybrid. So indeed, they screen quite a lot in this study. For their first level of screening, they will screen by the morphology. So the haploid, I mean, these are all naturally occurring haploid. They will usually have a aberrant germination feature. They have twin embryo or have a typical germination morphology. And then the second level of screening, they will try to confirm the heterozygosity. They use the PCR microsatellite marker. And then for the third level, they use the flow cytometry to determine the purity level. So up to the third level, indeed, you can see they screen quite a lot. They screen more than 25,000 of the sample, and then they get around 1,000 haploid from this after all this screening. So how they work is they collect a big sample from root and the leaf, they chop it, and then they stain it by the purity solution together with DDT and PVP, and then finally they select for the haploid for going into nursery, and then they will do the chromosome doubling. Finally, they will select the double haploid with desirable trait for further cultivation. Another study for all palm is quite similar to the previous one. They also use flow cytometer to have a high throughput screening of the purity in the all palm. I mean, the protocol is quite similar. They collect the leaf, they stain it with the purity solution, remove the dead beads, and then one on the flow cytometer. So how high throughput is from their study, they really can work it as the screen 1,000 sample per day. And then finally, they managed to detect more than 1,000 of haploid from this study. And so we all know the flow cytometer can work on such a high throughput screening of the purity level of the progeny. So I know some of the technical hurdles of flow cytometry would be the presence of the secondary metabolite. So it highly depends on the choice of different nuclei extraction buffer. Due to some, I mean, when you do your nuclei extraction, you chop it, you will have some physical damage, and this probably will release some of the oxidative substance. Mainly will be the polyphenolic from the cellular compartment, and then also this oxidative substance will give you a sample browning effect here. You can see. And then they also will cause degradation of your nuclei and also will interfere the binding of the focal clump to the DNA. And with the interfering of this oxidative substance, usually you will have bad flow cytometry result. You have a wider P, you have your P shift, or you have a more background. So usually for people dealing with such kind of thing is they will add reducing agent, chelating agent, and also chromosome stabilizer into the nuclei extraction buffer in order to generate a good flow cytometry result. I would like to here share one of the study here. I think they are quite good in comparing different nuclei extraction buffer on the flow cytometry performance. So you can see they use one of the cocktail with the magnesium SO4, a very sharp pit is here, and also they use the LbCl1, also have a very sharp pit. The Partek also is good, we have sharp pit, but when they try to use other nuclei buffer, you can see here you have a left shoulder, the CV of the pit also wider. So here the study kind of illustrate to tell you the importance and also the necessity of optimizing your extraction buffer composition and also your extraction protocol in order to generate good optimize your flow cytometry result. And then here is also a good study. They kind of compare 5 different nuclei extraction buffer in extracting the nuclei from the all palm. So the sample they use is they use embryo, or they either use 1 to 12 month old seedling of leaf.
and then they stay with PI. So how they classify a good result is with a good intensity level and also with a narrow peak. So by compare for try different nuclear extraction buffer, they found for the 1 to 12 month old ceiling, the best performance will be using the WTB. However, for the MBO, the best one will be using the LBCL1. So it really gives you an idea that you really have to optimize and then try on different nuclei extraction buffer in order to have a good result. It also depends on what kind of species you are testing, what kind of sample are you using, the leaf, the wood, or seed. And also the composition of extraction buffer also will really contribute to your flow cytometry result. Yeah. So here is my last slide. The take-home message would be flow cytometer would be good to help you to detect the purity level and also determine the genome size. The technique is very easy, straightforward, fast. It can be high throughput. But one to bear in mind, if you want to generate a good flow cytometry result, you have to optimize your extraction protocol and also to choose a good nuclei extraction buffer. So, so if you are interested in any of the publication or literature that I mentioned during my talk, you probably can drop me an email or scan the QR code here, that I will be very happy to share the publication with you. Yeah, so here ends my presentation, and thank you very much for your attention. Thank you.